Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini antum tuh siapa dan dari mana asalnya? Perkenalkan, nama saya Roni Rosadi. Lahir saya di Gadingrejo. Saya tinggal di Pringsewu, Lampung. Oh, Lampung ya. Insyaallah. Dari Joka mana nih Mas? Biasanya kan dulu tuh pernah di Joka mana? Saya tuh di Jokam Gadingrejo kelompok 1. Kelompok 1 Pringsewu. Daerah Pringsewu. Lampung. Insyaallah. Dulunya Tanggamus. Itu untuk sekarang itu kegiatannya apa aja Mas? Kalau sekarang ini lagi free untuk pekerjaan kan kita hobinya main bola kan. Sekarang lagi free ya, sekarang mengisi belajar ilmu agama lah. Terus sambil menambah ilmu terus ya. Sambil mengisi waktu luang. Tadi kan Mas bilang main bola, itu mainnya di mana aja Mas? Dulu ini ngomong karir ya kan. Dulu saya tuh sebenarnya dulu awal mula main bola tuh dari kecil Mas. Karena memang saya tuh dari keluarga sepak bola gitu kan. Dari kakak saya sampai sepupu saya itu main bola semua. Dan itu semuanya tuh ada yang Jokam, ada yang enggak. Dan mayoritas kebanyakan Jokam. Kalau awal mula karir saya itu 2009 itu di Junior Semen Padang U21. Itu 2009 itu saya di Semen Padang. Habis itu ke PS Bengkulu kalau sekarang Liga 3 lah. Dan 2010 itu di situ nyampe 2013 apa ya anak di sana. Terus pernah ke Lampung FC. Terus baru 2016 itu saya masuk profesional Liga 1. Pertama di Persegres Gresik United di Jawa Timur. 2016 sama 2017 2 musim saya di sana. Terus pindah ke Mitra Kukar 2017-18 kompetisi. Nah, habis itu saya pindah lagi ke Semen Padang kompetisi 2018-2019 Semen Padang. Terus terakhir ini di Badak Lampung. Badak Lampung FC. Masuknya Liga? Aku masuk ke Liga 2 dulu. Oh, Liga 2. Terus dari Liga 2 kompetisi kalau pas masalah Covid kemarin kan kompetisi berhenti. Jadi kita lanjut baru kemarin lagi. Nah, itu kan sekarang udah hijrah nih. Nah, dulu pas sebelum hijrah itu hal unik apa sih yang Mas jumpain pas masih jadi pemain bola? Kok saya dulu kepikiran yo kayak gini di Jokam gitu. Pengalaman itu banyak Mas. Pengalaman. Saya ini kan lahir di Jokam semua. Jadi saya main bola itu ya sama orang tua tuh tetap dinasihati, diramut untuk tetap taat di Islam Jamaah. Jadi walaupun saya merantau jauh, saya tetap ingat. Jadi tetap ngaji, tetap sambung, tetap Jumatan, tetap taat gitu kan, tetap persenan. Jadi ya alhamdulillah gitu kan. Saya lahir di keluarga yang paham lah tentang Islam Jamaah gitu. Dan bapak ibu juga, bapak lah itu pengurus. Nah, hal-hal unik itu banyak Mas. Ya contoh kayak kita mau
Jumatan itu lah kan, sholat Jumat itu hal-hal yang paling menurut saya itu sangat-sangat berat gitu kan. Kalau sholat Jumat apalagi kita pas kalau main bola itu kan kita ada namanya away mas. Away itu kita main ke tandangnya lawan tuh away. Nah itu kan kadang kita kalau di daerah-daerah kota-kota kecil apa terpencil gitu kan, kayak Papua semuanya kan, terus daerah Samarinda semuanya kan, pokoknya daerah-daerah yang kita nggak punya susah lah gitu. Kadang di waktunya kita habis dari pesawat turun, kita harus ngejar waktu sholat Jumat, kita nggak bisa nemuin, ya kita harus apa boleh buat, kita nggak Jumatan. Nggak Jumatan, kita sholat biasa di kamar. Kadang saya itu 2 kali dapet tim bareng sama kakak saya. Sama kakak saya itu pernah 2 tim, ya dia sekarang masih di Islam Jamaah. Ya mudah-mudahan aja saya doakan mudah-mudahan bukan dia aja, keluarga saya bisa ikut hijrah gitu loh. Jadi mesti kalau kita away itu pasti kita satu kamar. Satu kamar tuh bukannya kita mau memanfaatkan biar tidur sama satu keluarga, bukan. Memanfaatkan untuk kita hal-hal yang kayak gini loh, kayak Jumatan gitu kan. Kita bisa bareng di kamar Jumatan. Sholat Jumatannya di kamar? Iya. Kakak saya khotbah, saya makmum, saya yang azan. Cuman berdua? Masya Allah, sampai seperti itunya ya? Sampai seperti itunya. Terus ya apalagi kalau mau sholat wajib itu kan itu gimana walaupun tuh? Hotel sampingnya masjid, kita yang mandi di kamar gitu. Padahal kan wajibnya kan seorang laki-laki sholat di masjid. Tapi karena punya pemahaman seperti itu, akhirnya sholatnya mendingan di rumah, di hotel gitu. Di hotel. Masya Allah. Di hotel berdua sama kakak. Kadang kan kalau itu mendingan kita jamak kan gitu kan. Jadi kita di kamar bareng sama kakak di kamar. Nah itu kalau seandainya kan kayak tadi kan Mas bilang sering awai ya, keluar gitu, itu kalau dulu itu pakai surat sambung juga nggak sih? Minta ke kiai kelompoknya, Pak, saya mau awai gitu. Pokoknya itu yang paling ditekankan sama keluarga. Pokoknya kalau saya maunya pulang kampung juga nggak uwe juga. Saya pulang kampung kan kadang ada libur kan. Kita pulang kampung ke kampung halaman, kita pergi pun sebelum pamit sama orang tua gitu harus ke pengurus imam kelompok, harus minta surat sambung. Jadi pokoknya orang tua bilang pokoknya kalau kemana-mana harus wajib bawa surat sambung. Sama seperti itu. Masya Allah. Nah itu pengalaman antum hijrah itu apa? Ceritanya itu gimana kok bisa hijrah? Pengalaman pertama kali hijrah itu panjang mas, ceritanya mas ya. Itu dari mulai 2020, itu saat saya di Badak Lampung. Saya meniatkan untuk main di kampung halaman itu tujuan saya untuk menikah. Karena saya itu kalau main di luar itu konsentrasiku tuh nggak serius untuk menikah. Ya qadarullah kita 2020 saya dibutuhkan Badak Lampung, saya tekan kontrak dengan Badak Lampung durasi 1 tahun. Di awal musim itu saya mulai menyerusi untuk menikah. Jadi awal mulanya itu ceritanya saya menikah, cuman itu tadi mas, menikah aku berlawanan. Oh, perempuannya selain Jokam? Perempuannya selain Jokam, dan saya menikah harus sama Jokam. Sedangkan di situ nggak ada pilihan. Kayak orang tua, keluarga, saya bilang, ayo saya carikan, aku bilang kan. Mau ngirim surat SL, siapa mau dikirim kan mas? Kan harus pakai SL itu. SL itu surat lamaran kan, kalau yang familiar gitu kan. Jadi kita harus ngirim surat SL dulu, ya pegon, dan di situ ya siapa yang mau dikirim gitu, kita pusing juga kan. Dan akhirnya saya itu kenal sama seseorang, dan itu teman dulu SMA, dan itu pun nggak ada komunikasi, itu lama, dan saya pengen menyeriusi dia.
dan cuman dia itu bukan Jokam United, bukan Islam Jamaah. Jadi dia bukan Islam Jamaah, dan akhirnya di situ apa ya, bertabrakan lah, emosional antara pengen diterusin apa enggak gitu kan. Dan alhamdulillah si calon istriku itu dia alhamdulillah udah belajar duluan tentang agama kan, dan kita komunikasi juga, ketemu juga yang enggak bareng sama, cuman enggak yang sendiri, dan kita ngobrol rame-rame gitu kan. Kita ngobrol, dan dia memberikan referensi kalau saya kan ngajak dia nikah, tapi saya harus ngajak dia ke Islam Jamaah, dan dia nggak mau. Dia ngasih referensi ustadz-ustadz yang harus saya pelajari. Oh, akhirnya antum milih belajar gitu, kemudian ngerti mana yang benar gitu. Dan saya memaksakan diri sih mas. Awalnya takut Mas, karena yang aku lawan itu bukan masalah tentang Islam Jamaahnya. Yang aku lawan itu tentang nanti kalau saya pelajari ilmu ini, nanti keluarga saya yang saya lawan. Dan itu terbukti Mas. Dan saya akhirnya memberanikan diri, dan semakin saya belajar tentang ilmu yang ya apa nih kalau ngomong ya, tentang bukan ilmu sih, apa sih Islam Jamaah itu kan, saya pelajari gitu loh. Mulai berpikir kan. Berpikir kok berarti selama ini seperti ini toh ya kan. Dan akhirnya membuka pikiran saya, dan apa yang orang kita bilang biasanya kan, selain orang Islam Jamaah itu kafir, murtad gitu kan kalau yang keluar. Jadi kok malam hal itu lari ke saya, ke Islam Jamaah gitu loh. Karena kalau tidak terbukti kafirnya bakalan balik ke orang yang mengkafirkan itu. Iya, begitu seperti itu. Nah, aku semakin semangat tuh Mas. Saya semakin semangat untuk belajar tentang selain ilmu Islam Jamaah gitu kan. Dan referensi, dan saya itu diberi apa namanya, saya cari-cari kok, bukan cari-cari lah istilahnya kan. Begitu sebelum saya hijrah udah banyak tuh yang hijrah kan. Saya cari-carilah teman-teman yang udah hijrah duluan kan. Kalau orang Islam Jamaah bilang terpengaruh ini sama orang-orang yang gitu kan. Wah, pantesan ini terpengaruh kan. Jadi wong mainnya aja sama orang-orang yang terpengaruh gitu kan. Ya itu biarinlah, itu bahasa mereka kan. Tapi saya tanya-tanya kan, apakah ini yang dibilangkan Ustadz ini benar tentang Islam Jamaah kan. Terus akhirnya kok berbanding terbalik gitu kan. Akhirnya kok ternyata selama yang kita pelajari, selama saya kan dari kecil kan, dari ikut orang tua saya kan, di Islam Jamaah ini dari ikut orang tua. Jadi selama ini kok ternyata nggak murni apa yang diajarkan Islam gitu kan. Akhirnya di situ bergejolak lah. Terus ada referensi dari teman itu bahwa ada ustadz yang dulunya di Jokam dan mereka belajar di Madinah. Akhirnya salah satunya orang Lampung gitu kan. Ustadz siapa? Ustadz Abdullah Mas'ud kan. Oh, antum terus tanya dengan beliau. Iya, saya akhirnya semakin semangat itu Mas. Karena apa Mas? Saya kan mau hijrah ini kan, ya mesti kan berlawanan dengan keluarga gitu kan. Mesti kalau saya hijrah, keluarga saya tinggalin kan. Dan itu kan butuh pembelajaran, butuh proses, butuh keberanian, dan butuh keyakinan gitu loh Mas loh. Iya benar. Jadi alhamdulillah saya bertemu sama Ustadz, saya datang ke kediamannya, ngobrol banyak, dan tekad saya udah sebulan. Sebelum itu Mas ya, saya itu di rumah itu udah disidang. Disidang, jadi saya ingat tuh waktu itu mau menjelang bulan puasa 2020. Di 2020 itu saya udah mulai beda lah Mas. Saya nggak pernah Jumatan di Islam Jamaah. Saya sudah nggak pernah datang ke kajian. Saya di kamar sambung. Saya udah nggak pernah persenan. Saya sudah, pokoknya sudah inilah, sudah kecium lah.
Saya di kamar terus kok, saya dengerin YouTube, kajian di kamar kan, apa yang dipelajari gitu kan. Nah, keluarga itu semakin, terutama adik saya kan, keluarga semakin apa ya, semakin curiga gitu kan. Akhirnya saya sidang pertama, saya bilang, ya kan, ditanya sama adik saya kan, ya pokoknya pertanyaannya tuh intinya saya menjawab kalau semua orang Islam itu sama dan dia nggak terima. Lapor sama kedua orang tua saya kan, terutama bapak saya. Akhirnya saya disidang kedua kalinya sama orang tua saya. Saya debat di situ masalah baiat. Habis masalah baiat, terus di situ saya tetap bilang saya udah nggak baiat. Akhirnya habis kayak gitu tuh kan, saya kan nggak berani jawab lagi kan. Akhirnya itu tadi referensi nemuin Ustadz Abdul Mas'ud. Saya tanya dulu sama beliau kan, gimana istilahnya bener nggak ini sih selama ini kan, apa aku yang salah gitu kan. Takut loh mas kalau saya nggak bisa jawab, terus ternyata apa yang selama ini saya kerjakan tuh emang tidak sejalan dengan, pokoknya bukan Islam yang murni gitu kan, yang Nabi Muhammad bawa itu kan. Jadi memang di situ bener-bener saya itu dilema gitu kan. Nah tapi alhamdulillah mas ya, qadarullah pokoknya hati saya itu semakin semangat gitu loh. Semakin keluarga saya istilahnya melawan saya, merintangi mengapa ya, kok alhamdulillah aku semakin semangat gitu loh, semakin ingin tahu tinggi gitu loh. Habis itu saya datang ke rumah beliau, saya ngobrol panjang lebar, ya alhamdulillah jelasin, dan saya memberanikan diri. Dan saya waktu itu saya ingat malam-malam waktu menjelang maghrib itu saya di sidang yang ketiga kalinya sama sekeluarga besar. Oh, keluarga besar. Keluarga besar, dan saya dibilang intinya satu, masih baiat dengan Pak Imam, masih Islam jamaah, dan saya bilang tegas, saya tidak lagi baiat sama Pak Imam, saya tidak sambung, dan saya tidak di Islam jamaah. Nah, terus tanggapan keluarga gimana? Ya langsung nangis semua, perempuan tuh pada nangis dan ya histeris lah, kecewa pasti kan. Dan kakak saya mungkin ya mau mungkin ya kecewa banget kan sama saya. Dan waktu itu awal mula corona juga kan, virus corona pertama kali tadi kan, 2020. Udah campur aduk, jadi kan ada musibah saya, jadi komplit gitu mas. Dan saya akhirnya memutuskan untuk tidak berbaiat, dan saya istilahnya itu dibilang sama keluarga saya, terutama kakak yang paling tua, bilang kalau emang kamu udah nggak baiat, keluar dari rumah sini. Terus sekarang milih keluar? Iya, waktu itu saya dengan hati yang semangat gitu kan, ya saya keluar katanya, malam ini atau besok katanya kan. Waktu itu malam kan pas sidang gitu kan. Terus waktu itu aku bilang malam ini atau besok gitu kan. Ya udah malam ini, karena ibu itu kan qadarullah punya penyakit darah tinggi gitu kan. Kalau tahu kabar gini dia mesti langsung shock gitu kan. Waktu itu emang ibu nggak diikut campurkan masalahku, dan masalahku ini sama keluarga itu disembunyikan karena ibu biar nggak shock gitu kan. Tapi lama-lama tahu gitu. Karena waktu itu saya langsung keluar dari rumah pun pagi itu. Di situ mas, saya begitu pagi itu keluar dari rumah itu rasanya itu mental itu down langsung, kayak pengen balik lagi gitu mas. Terus apa yang menguatkan antum bener-bener kukuh harus hijrah? Jadi sebelum saya ya mungkin jalan hijrahku tuh alhamdulillah tuh ini loh mas, bertahap gitu loh. Alhamdulillah Allah itu memberikan tahapan yang Masya Allah banget. Jadi sebelum aku disidangnya ketiga kalinya, saya udah menemuin Ustadz Abdul Mas'ud. Terus saya waktu itu kan saya ingat tuh masih ada videonya sih, dan buktinya masih ada di saya, dan alhamdulillah saya rekam gitu loh. Itu Ustadz Khalid Basalamah. Waktu itu dia live di YouTube, akun YouTube-nya kan waktu itu emang nggak ada kajian offline kan, adanya kajian online. Begitu live saya tanya, Ustadz saya mau bertanya,
gimana kalau saya tidak mengikuti agama kedua orang tua saya? Apakah saya dibilang anak durhaka? Dan alhamdulillah seketika itu dijawab sama Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Ya akhi, aku masih ada ingat. Kalau antum tidak mengikuti agama orang tua karena agama itu emang sesat, antum tidak dibilang anak durhaka. Dari situ saya berani mas melawan orang tua mas. Karena ya Islam Jamaah ini kan memang akidahnya memang nggak sejalan dengan Islam sesungguhnya yang murni dari Madinah gitu kan. Menyimpang. Jadi begitu ditambah dengan Ustadz Khalid Basalamah, semakin semangat saya masih hijrah mas. Semakin kuat masih ya, kuat untuk hijrah. Tapi begitu saya diusir dari rumah, ingat saya mas, itu rasanya itu down tuh, habis-habisan downnya itu. Jadi keluarga aku tuh udah ngebuang saya semuanya gitu kan. Sampai orang tua tuh bilang, masih ingat saya, ibu bilang, kan kita ini 7 bersaudara mas. Saya itu anak kelima. Anak kelima, saya punya adik 2 kan. Jadi sampai orang tua tuh bilang, Ron, mama itu dia anak pitu katanya kan. Masa ya yang namanya surga yang satu masuk neraka. Itu saya down banget ya mas ya. Bilang kayak gitu ya. Iya. Saya langsung nangis itu mas. Langsung orang tua yang ngomong mas lah. Kan gimana orang tua, doa kan dijabah. Ya kan, doa gitu kan orang ngedon loh mas. Kalau kita nggak punya ilmunya dan nggak kuat gitu kan, masya Allah. Akhirnya di situ bimbang mas, bimbang. Tapi aku tetap tekad gitu. Aku tetap ingin cari kok. Ternyata apa yang dibilang itu kebanyakan orang kan temannya hijrah seperti itu loh mas. Jadi orang-orang itu kalau begitu hijrah, dia dimusuhin. Nah itu pas itu. Aku langsung dimusuhin bener-beneran satu keluarga. Tapi setelah hijrah itu kenikmatan apa sih yang antum rasakan? Masya Allah, banyak banget mas. Semuanya tuh jalannya tuh. Tapi ini sebelum itu aku masih mau ngobrol yang masalah. Jadi begitu aku diusir dari rumah itu kan, saya tinggal di mes Badak itu kan. Alhamdulillah itu 1 bulan. Jadi aku puasa sendirian di situ, nggak ada temennya. Bener-bener luar biasa pokoknya perjuangannya. Dan itu begitu bulan puasa itu, saya kan nggak ada komunikasi dengan si calon istriku itu kan, sama sekali lewat kontak. Saya langsung temuin, bilang sama dia kalau saya langsung ngajak dia menikah. Taruhan aku mau nggak mau gitu kan, pengen biar aku juga hijrah juga ada yang nemenin gitu kan. Dan akhirnya saya melamar dia. Dan alhamdulillah sama keluarganya di ACC diterima, alhamdulillah. Karena nggak harus ngaji kitab sholat kan, nggak harus katam. Jadi dia cuma ngelamar aja dengan niat baik kan, ya alhamdulillah diterima mas. Tapi ada masalah juga mas, keluarga saya bilang kalau saya nikah sendirian. Saya nikah sendirian karena saya udah bukan anggota mereka lagi. Sampai di saya murtad. Jadi kalau mau nikah sendirian. Jadi kalau saya nikah ditemenin, sama aja dibela saya. Berarti saya itu kalau keluar dari Islam Jamaah bener gitu loh. Ya, diboikot bener. Diboikot bener pokoknya mas. Nah, itu bermasalah lagi mas, ribut lagi tuh di rumah. Jadi saya nikah sendirian, aku langsung bilang, iya aku nikah sendirian nggak masalah mas. Toh saya tidak membutuhkan wali ya, bilang gitu kan. Waktu itu kan. Jadi nggak tahu kenapa mas saya kok, alhamdulillah kok aku diperkuat terus mentalnya gitu loh sama Allah gitu kan. Ya alhamdulillah banget. Mulai jalan tuh dipermudah gitu kan, alhamdulillah. Jadi mungkin kan di kampung itu sudah ramai mas, di kampung. Jadi di kampungku itu kan Islam Jamaah itu terbanyak di Brengsel itu kampungku itu. Akhirnya ada 3 kelompok di situ, itu udah menyebar. Kampungnya namanya Desa Purwosari, Gading Rejo. Jadi di situ sudah menyebar infonya kalau bahwa Roni itu udah keluar dari Islam Jamaah. Dan pengurus-pengurus sudah tahu, dan saya pernah didatengin. Datangin sama pengurus, cuman yang datang ya bukan imamnya, bukan imam kelompoknya. Yang datang itu mubalek seniornya, mubalek senior. Mubalek senior dia datang. Ya intinya tuh datang itu membacain
subat-subat yang ada di orang-orang yang hijrah, kan ada subat-subat yang menjelekkan tentang Islam Jamaah, dan dia ngomong kalau ternyata apa yang dibilangkan orang-orang hijrah tentang Islam Jamaah itu nggak benar. Tapi tetap saja aku udah bulat loh mas, aku udah mentah semua kata-kata mereka itu. Udah yakin ya? Udah yakin, dan isinya tuh nggak ada yang dalam hadis, mereka pakai logika gitu jawabnya kan. Iya. Jadi memang ya alhamdulillah banget aku sebelum diberikan apa namanya untuk memberanikan diri dan memaksakan diri untuk belajar agama. Aku dulunya di Islam Jamaah ya agamanya milu-milu mas. Maksudnya milih-milih? Milu-milu, ikut-ikut. Oh, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ya yang penting ngaji ya babelan iya ngono lho. Iya. Nah itu ada nggak sih yang bilang iki karena main bola akhirnya keluar gitu nggak pernah ngaji? Banyak mas. Dari dulu kemana aja lo belajar ngajinya gitu kan. Orang nggak ngaji ngantuan katanya tuh. Jadi banyak banget lah pokoknya lah. Terus habis kayak gitu mas, aku menikah sendirian kan, dan kan rame itu di kampungku tuh kan. Nah jadi keluarga mbahku itu, jadi mbahnya ibunya ibuku, keluarga besar sana, itu anaknya itu dibagi dua istilahnya, satu Islam Jamaah, satu umum. Yang umum itu bela saya. Pas mau menikah itu, saya cerita lah sama Pak Ali sama bule-bule kan. Mereka pada kaget. Bahkan ada sepupunya Mbak tuh nyampe kaget. Kok seperti ini keluarganya kan? Ternyata kok seperti ini gitu Islam Jamaah. Dan selama ini bergaul kita nggak tahu katanya gitu kan. Dan akhirnya kami itu mereka malah mendukung kita loh untuk hijrah. Dan nguatin, udah kamu nikah, nanti saya yang nemenin gitu. Jadi saya dapat masalah gitu. Jadi saya semangat lagi gitu kan. Yang awalnya nikah suruh sendirian, suruh pokoknya maju dewi lah wes. Karena kue sudah anakku, kue sudah rombonganku, hati aku dewi melakukan mas. Ya alhamdulillah dari itu dikuatin, dan bapak pun nggak mau jadi wali, nggak mau jadi teman itu. Jadi dia nyuruh adiknya yang bukan Islam Jamaah datang ke sana ngomong kalau tolong si Roni temenin nikah gitu. Tapi waktu itu ya tadi dijelasin kenapa kok mas, kan manggil mas kan bapak itu kan, mas kok nggak mau nemenin Roni nikah, Roni rombonganku maneh jadi udah dicoret dari keluarga gitu. Jadi seperti itu. Pemain bola yang dari Islam Jamaah yang hijrah tuh setelah ada dua yang profesional, tapi ya kalau yang amatir ada juga. Itu Mas Adam Alis kan. Adam Alis itu duluan hijrah dua. Nah ini ada cerita juga apa tuh? tentang Mas Adam Alis ini kan. Dia tuh hijrah duluan dia dari saya. Jadi dia hijrah itu, saya dulu masih di Islam Jamaah yang taat. 2019. Jadi di Islam Jamaah itu saya pernah waktu itu di tim saya di Semen Padang, dia masih di Bayangkara. Kita ketemu tuh tanding main di PTIK di Stadion Polri. Daerah Jakarta Selatan, Blok M. Kita main tanding di situ. Waktu itu masih ramai kalau ada Malaysia itu hijrah. Saya sebagai Islam Jamaah yang taat, saya emosi sama dia. Gitu. Emosi. Sosial media saya blokir, WA saya blokir. Itu nyata ini mas. Iya. Dulu sebelum hijrah seperti itu. Sebelum hijrah saya itu belum belajar. Sampai segitunya. Habis itu saya ketemu di lapangan pun saya nggak nyalamin dia. Pokoknya aku udah benci sama dia tuh. Di tackle kan. Pokoknya kok ini kok seperti ini kan dia kan. Dan dia tuh di sosial medianya tuh dia malah frontal gitu loh. Dia terbuka kalau menjelek-jelekan Islam Jamaah gitu. Saya nggak terima kan. Masa ya agama yang selama 30 tahun saya bela, bahkan harta, bahkan nyawa saya loh. Saya banggakan dengan Islam Jamaah kan. Masa saya dihina sih? Saya nggak terima gitu kan. Awal mas seperti itu mas. Itu kan sebelum hijrah. Ketemu Mas Adam Ali seperti itu. Sekarang seperti apa? Masya Allah, sekarang saya cerita sama dia begitu saya hijrah, saya mohon maaf sama dia gitu loh. Dan sekarang begitu saya hijrah, kan itu infonya kan langsung ke pusat kan. Anak bola-bola itu udah tahu loh. Jadi begitu saya hijrah ya, saya juga ditinggalin sama mereka semua. Nomor WA, bahkan dulu kan ada namanya
tim kalau di mana namanya, di daerah Bogor apa ya, di daerah Puncak itu kita kan ikut kompetisi gitu kan. Di situ rombongan pemain-pemain liga yang orang-orang Islam Jamaah kan. Kita diajak bahkan juara di situ. Main di Cianjur. Nah, di situ ikut Ahmiyah di situ. Di situ ikut Cianjur, kita dikumpulin, kita ikut kompetisi itu. Nah, semenjak saya hijrah, saya nggak dihubungin. Langsung saya di-cut sama teman-teman. Nah, begitu saya tahu saya hijrah ngerti sama jamaah, ya saya mohon maaf sama Adam Alis. Saya ngobrol dan Adam Alis juga alhamdulillah senang hati dengan apa namanya hijrah saya itu. Dia sangat senang mendengarnya, ya itu tadi nggak nyangka gitu kan. Dan giliran saya hijrah, orang-orang itu kan meninggalkan saya kan. Saya juga ngerasa yang dulu saya lakukan seperti itu sama Adam Alis. Dulu saya Adam Alis, saya benci kan, saya blokir WA-nya, saya blokir IG-nya. Saya akhirnya juga ngerasa, oh ternyata kalau aku hijrah, orang-orang yang kayak aku dulu ya sama gitu. Jadi saya nerima aja gitu loh. Nah, itu kan karena dulu pemahamannya yang karena dulu aku pernah ngalamin juga gitu loh. Pernah ngalamin kayak sih, aku benci sama Adam Alis. Giliran saya hijrah ya orang benci sama saya. Anak-anak Islam Jamaah, ya aku nggak apa-apa gitu, karena saya pernah merasakan gitu loh. Jadi seperti itu Mas. Dulu kan pas di Jokam itu kan ada persenan. Nah itu bagaimana antum nyikapin persenannya? Sebelum saya ngerti ya kan, ya alhamdulillah saya taat dengan persenan itu Mas. Jadi sebelum saya terpengaruh, kalau orang bilang gitu ya kan, terpengaruh gitu kan, saya tuh yang namanya dapat tim, saya gajian per bulan tuh, saya pasti tuh Mas. Karena kan mereka kan memberikan dalil bahwa harta ini kalau nggak itu jadi bumerang buat kita kan, kalau nggak kita infakkan kan. Mereka membawa hadis seperti itu, jadi kan kita juga takut tuh Mas. Ya, emang bener sih Mas, memang harus diinfakkan, cuman kan ya seperti itu gitu loh. Ya, ditentukan. Nah itu ya saya aktif persenan Mas setiap bulan. Jadi hampir mendekati ya hampir puluhan juta lah. Mungkin kalau saya itu kalau satu musim itu kan 12 bulan. Ya kalau per bulan mungkin ya udah mungkin puluhan juta lah Mas. Untuk pas itu. Sedangkan itu kan ya sama aja tidak, hati itu kadang-kadang menggebu-gebu kan kalau mau sedekah, tapi hati kita melawan loh. Walaupun kita taat juga tetap melawan Mas. Jadi seperti itu. Nah itu tanggapan pengurus gimana tuh semenjak antum keluar nggak persenan kan? Ya mereka udah tahu duluan, mereka udah istilahnya kita udah nggak persenan, kita nggak sambung, kita nggak pernah ngaji di situ, ya mereka udah tahu kalau kita emang udah terpengaruh gitu loh. Dari itu udah mulai tahu kalau saya nggak pernah persen tuh udah nggak ngurus lagi ya, nggak mau nanyain lagi. Iya, nggak mau. Untuk perasaan setelah hijrah itu alhamdulillah banget lah, masya Allah banget. Allah tuh memudahkan segalanya pokoknya. Jadi begitu anak menikah, terus saya pindah rumah, bahkan saya agak menjauhkan diri dari kelompok Islam Jamaah, saya mulai tenang gitu kan. Dulu kalau saya sholat harus milih ke Masjid Islam Jamaah. Jadi kan, tapi ya dulu namanya ngajinya ngaji bulas jadi kan. Jadi ya kadang banyak di masjid, di rumah sih dapat di masjid. Dan giliran alhamdulillah udah belajar, kita udah tahu kewajiban kita di masjid. Ya kita alhamdulillah ya di masjid, dan mudahnya lagi begitu hijrah ini kita nggak milih-milih gitu. Di mana aja masuk pokoknya. Ya, yang penting alhamdulillah tambah banyak. Yang dibilang nanti temennya sedikit, ya alhamdulillah tambah banyak temennya. Yang peduli tambah banyak. Yang semakin sayang lillah itu tambah banyak gitu loh. Nggak ada embel-embel kalau ya kita kan namanya dulu kadang-kadang di Islam Jamaah itu kan harus punya label, harus punya istilahnya harta biar digandrungi dulu kan. Ini benar-benar lillah gitu loh, benar-benar karena Allah gitu loh. Kita berteman bersahabat tuh benar-benar saling mendukung gitu kan, saling mengingatkan tentang masalah agama gitu kan.
Jadi emang begitu hijrah tuh dampaknya yang baik buat saya alhamdulillah banyak. Tapi sampai sekarang juga ya kayak keluarga, kayak teman-teman yang dulunya akrab, ya 90 derajat gitu. Ya. Dia berbalik, pokoknya kalau sama saya ketemu ya ada jarak di situ. Antum kan sekarang kan penampilannya berjenggot nih. Ya. Nah, dulu apakah juga berjenggot? Dulu saya enggak, Mas. Dulu di Islam Jamaah tuh jangankan berjenggot, kadang celana cingkrang aja ini buka aib ya kan. Bukan buka aib ya kan. Nah, dulu di Islam Jamaah. Jadi saya nggak berjenggot, bahkan ya kayak celana yang masih agak glembre gitu kan kalau bahasa sana kan. Terus celana masih kadang-kadang ya setengah tiang, kadang-kadang masih kelihatan auratnya kan, namanya dulu di Islam Jamaah. Nah sekarang berjenggot ya alhamdulillah kan. Berjenggot juga ini berat banget ini di Islam Jamaah itu. Pokoknya kalau lihat saya berjenggot itu udah pikirannya itu udah kayak teroris lah. Terus bahkan kedua orang tua saya itu, terutama ibu saya loh kan, pengen saya kalau datang ke sana tuh dicukur jenggot saya gitu. Nyampe saya tidur tuh pernah mau dipotong. Sampai seperti itu. Iya, mau dipotong ya sambil bercandaan sih Mas, Mbak gunting gitu kan. Tapi kan orang tua seperti itu aku sedih juga lihatnya kan. Mental juga beban buat saya kan. Kadang saya juga ya berat juga pulang di rumah kadang-kadang kan kayak kalau kita kan tetap birrul walidain tetap sama orang tua Mas ya. Birrul walidain tetap kita harus tetap silaturahmi kan. Kadang di situ beratnya Mas, karena sampai sekarang adik-adik saya itu belum menerima saya. Saya itu kalau ke rumah pokok itu kan, saya itu kadang diusir, kadang nyampe dikata-katakan hal-hal yang tidak pantas lah. Tapi saya ya hatinya tuh nggak benci gitu loh. Hati saya nggak benci dan hati saya nggak emosi gitu, karena saya pernah di posisi mereka gitu. Di saat ada orang teman apa sahabat apa orang yang saya kenal tuh hijrah, saya juga emosi kayak keluarga saya itu ke saya gitu. Jadi begitu saya digitukan ya saya merasa ya Sudah mengerti lah. sudah mengerti dan dia belum mengerti gitu kan. Jadi ya tetap nggak sakit hati gitu alhamdulillah gitu. Tapi tetap didakwahkan terus. Nah terus pesan antum untuk mereka apa? Untuk yang belum hijrah nih. Kalau pesan ana sih jangan mudah memvonis orang, jangan mengafir-ngafirkan orang, jangan mengafir-ngafirkan orang Islam, jangan selain kelompoknya dia salah. Pokoknya pesan saya ya maulah mencari ilmu selain golongan mereka, jadi nggak satu golongan mereka. Itu saja sih Mas, dan lebih menghargai pendapat orang lain, orang Islam terutama. Jadi pesannya seperti itu aja. Apa yang terjadi yang di masa lalu ya sudah berlalu. Saya syukuri sekarang saya bertemu dengan para ahli agama. Ya tidak cuma itu. Saya merasa bersyukur di akhir hayat saya yang tinggal beberapa tahun ini, saya masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak saya tobat, memperbanyak saya istighfar, karena saya menyadari hanya itu.